Ya, jadi kalau untuk, saham-saham bank digital kalau misalnya friends perhatiin beberapa waktu terakhir ini mengalami penguatan ya, terutama kemarin ya yang paling terlihat mencolok, saham-saham yang terkorelasi dengan sebutan bank digital itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa waktu yang lalu kita update juga baik mengenai MTEK maupun juga dengan Arto, kita bilang bahwa kalau sampai terjadi potensi pemangkasan suku bunga di tingkat global dari sisi The Fed, itu seharusnya akan tanda kutip menguntungkan perusahaan-perusahaan yang terkorelasi dengan teknologi. Waktu itu kita bahas mengenai Arto yang memang berhubungan dengan bank digital. Jadi itu sedikit kilas baliknya ya my friends ya. Nah, kalau ngelihat dari sisi kinerja keuangannya, saya ambil sampel 3 saham bank digital ya, ada Arto, BBYB dan juga BBHI. Kalau my friends perhatiin dari laporan keuangan yang lagi saya buka saat ini adalah BBYB ya. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan, ketiganya ini punya kesamaan. Kesamaannya adalah dari sisi bottom line-nya, dari sisi net profit-nya, ada yang tadinya minus jadi plus atau turnaround ya. Jadi dari nggak bagus, dari jelek jadi bagus. Dan beberapa seperti BBHI dan juga Bang Arto itu kecenderungan justru mengalami penguatan atau bertumbuh dari sisi bottom line-nya. Jadi bisa dikatakan bank-bank digital ini yang tadinya dianggap valuasinya premium gitu ya dan sepertinya agak susah ngajar valuasinya berangsur-angsur terus membaik nih secara kinerja. Ini untuk tampilan untuk si BBYB. Meskipun setiap emiten ini punya ceritanya masing-masing. Nah, sekarang saya pindah nih ke BBHI. Kalau misalnya friends perhatiin juga secara pendapatan bunganya juga dia bertumbuh, ceritanya hampir sama dengan Arto. Dan dari sisi laba bersihnya pun juga mengalami penguatan meskipun nggak terlalu signifikan nih kalau misalnya my friends perhatikan. Tapi memang salah satu drivernya itu kalau si BBH ini datang dari pendapatan administrasi dan dendanya dia ya yang naiknya secara signifikan sehingga kontribusinya sangat signifikan terhadap bottom line-nya si BBH ini sendiri. Sedangkan untuk Arto seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, Arto salah satu bank dan termasuk juga bank digital yang secara pendapatan bunga dan syariah bersihnya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, my friends, dari tadinya 708 miliar menjadi 1,1 triliun. Dan kalau misalnya my friends lihat dari sisi laba bersihnya pun juga mengalami peningkatan ya. Jadi triple digit nih kenaikannya kalau misalnya my friends lihat dari sisi labanya si Arto ini sendiri. Jadi kalau boleh dibilang tiga-tiganya ini punya kesamaan, ada yang tadinya negatif jadi plus, ada yang positif tapi positifnya terus bertumbuh, ada yang positifnya sangat signifikan nih seperti si Arto. Jadi ketiganya memang secara kinerja tergolong positif. Dan tadi saya coba cek secara arus kas operasinya, tiga-tiganya juga dalam keadaan yang positif. Jadi bisa dikatakan kinerjanya positif, arus kasnya pun juga yang terutama untuk operasinya ya, juga tergolong positif. Nah, baik lagi pertanyaannya adalah kenapa kok saham ini mengalami kenaikan? Mungkin kita agak miss ya, saya harus akuin ya. Kayak BBHI ternyata tuh naiknya year to date my friends, kalau my friends perhatiin tuh naiknya 114%, sedangkan BBYB itu naiknya sudah 28,57%, Arto sendiri nih yang masih minus secara year to date sekitar 17%-an. Nah, kalau my friends perhatiin, kenapa BBHI bisa naik kencang banget dibandingkan dengan yang lain? Kalau misalnya dibilang apakah ada corporate action ke depannya, saya nggak tahu. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan rumor, kita tidak akan bahas di sini. Tapi yang jelas berdasarkan keterbukaan informasi BBHI, mereka memang melakukan buyback nih. Mereka sudah stated di bulan April. Dan itu setelah bulan April, my friend bisa lihat sahamnya mengalami kenaikan nih. Ini yang garisnya warna hijau yang BBHI ya. Jadi semenjak mereka announce bahwa mereka akan melakukan buyback, akhirnya mengalami peningkatan yang secara signifikan, bahkan lebih baik dibandingkan dua yang lain. Nah, poin yang mau saya garis bawahi di sini adalah kalau seandainya kita melihat keadaan saat ini dengan tren keadaan global adanya potensi pemangkasan suku bunga ke depannya, ini seharusnya akan menguntungkan bank-bank digital yang terkorelasi teknologi dan juga akan diuntungkan dengan cost of fund yang lebih murah yang pastinya akan bikin margin yang mereka lebih besar. Seharusnya ceritanya masih akan tergolong positif nih dari sisi sentimen untuk bank-bank digital ini. Dan yang kalau misalnya kita perhatiin, untuk Arto sendiri dibandingkan dengan dua yang lain sudah naik signifikan, seharusnya cepat atau lambat Arto ini kalau memang momentumnya ini on track untuk semuanya, cepat atau lambat bisa mengikuti pergerakan maaf, dua yang lain ya my friends ya. Setidaknya dari year to date yang negatif bisa berangsur-angsur mulai positif. Buat my friends yang mau coba cek archive terakhir kita bahas Arto itu tanggal 6 Agustus. Di situ kita sebutkan bahwa Arto ini punya growth story yang oke, pertumbuhannya juga bagus, dan dia terkorelasi dengan bank digital yang ekspektasinya kalau pemangkasan suku bunga sudah mulai berlangsung di tingkat global, bank digital seperti Arto ini akan diuntungkan. Jadi
Sejauh ini tesisnya masih tergolong on track dan seharusnya bisa mengejar ketertinggalan dari 2 yang lain ya, my friends ya. Nah, ngomongin masalah BBHI, ini ada sambungannya itu ke Bukalapak nih, my friends. Jadi kalau misalnya my friends coba buka dari websitenya si Alobank atau BBHI, di sini terlihat bahwa Bukalapak itu punya sekitar 11,5%. Ini kecil banget ya tulisannya, coba saya gedein, nggak bisa digedein ya, my friends. Tapi yang jelas di sini kalau my friends buka, Bukalapak itu punya sekitar 11,5%. Nah, terakhir kita bahas masalah Bukalapak itu kalau my friends cek archive-nya kita itu di tanggal 31 Juli. Di mana pada saat itu yang kita highlight adalah adanya perubahan posisi cash-nya yang sangat signifikan pada saat kita update ya my friends berdasarkan laporan keuangan kuartal keduanya Bukalapak. Di mana tadinya sebelumnya sekitar 11 triliunan menjadi sekitar 17 triliunan. Nah, kenapa pada saat itu kita bahas? Karena kita melihat pola yang hampir sama terjadi di SCMA sebelum akhirnya membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Dan sejauh ini dari tanggal 31 Juli kita bahas, sejauh ini kenaikannya masih berlanjut ya untuk si Bukalapak meskipun tidak sesignifikan MTEK maupun si SCMA. Tapi baik lagi, maaf, yang mau saya highlight di sini adalah kalau melihat dari kepemilikan Bukalapak di Alobank atau di BBHI, seharusnya cepat atau lambat sentimen kenaikan BBHI ini bisa bersinggungan nih dengan si Bukalapak ini sendiri ya. Jadi harusnya sentimen positif yang sebelumnya kita bilang di tanggal 31 Juli atau potensi cerita maaf yang kita bilang di 31 Juli ditambah dengan keadaan saat ini harusnya akan memberikan tambahan sentimen positif buat Bukalapak.